Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu as-sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat سيدنا وحبيبنا ومولانا صاحب الشفاعات وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. أما بعد. Para asatidzah yang saya muliakan, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Kemudian salawat bermutiarakan salam terjemut dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda lah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini saya ramah dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran yang mengatakan dalam kitab tafsirnya, syabban wa huwa quwwatun ba'da dhaf, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me young 10, I will shake the world." Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Namun justru menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan, di zaman ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada, segala bisa, segala punya, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan terbujuk dengan rayuan wanita penggoda dan terjerumus dalam jurang zina, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Hadirin rahimakumullah, padahal sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah masa depan umat ini digenggam, dan di kaki-kaki para pemuda lah hidup dan matinya umat ini. Namun mirisnya di zaman ini tidak sedikit kita saksikan di mana ada tongkrongan anak muda, di situ ada rokok yang menyala, di mana ada anak muda, di situ ada wanita yang haram untuknya, di mana ada anak muda, di situ ada musik yang dimainkan oleh mereka. Maka harus timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan orang tua dalam menghadapi dampak negatif di zaman yang penuh fitnah ini, supaya kita terhindar dari rokok, pacaran, dan lain sebagainya. Jawabannya yaitu dengan cara kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat dalam mendalami ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita untuk senantiasa terus semangat dalam mendalami ilmu, terutama ilmu agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya pada masanya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Para asatidzah yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, semoga kita menjadi pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai akhlakul karimah,
jauh dari dosa dan dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih demi mengejar impian serta ridho ilahi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.